dalam rangka kami ingin melakukan Wasdalbin, Monef Wasdalbin terkait dengan memang kegiatan kami setiap tahun yang kami akan laksanakan. Yang kami hormati seluruh reviewer nanti yang hadir pada kesempatan kali ini, seluruh juga pada teman-teman dari kelembagaan yang ada di ruang sana. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini di ruang virtual ini dalam rangka coaching terkait dengan beberapa instrumen nanti yang akan disampaikan oleh tim yang dikomandoi oleh Ibu Prof. Nilda dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, tapi setidaknya memberikan pengertian, pemahaman kepada Bapak Ibu semua terkait dengan monef yang akan kami laksanakan. Selawat dan salam kepada besar Muhammad SAW, pemimpin yang tiada duanya, yang tentunya seyogianya patut kita jadikan teladan. Prof. Nilda, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang kami hormati, perkenalkan kami nanti menyampaikan beberapa hal coaching terkait dengan instrumen yang akan kami lakukan instrumen yang kami buat di dalam pelaksanaan Monef Wasdalbin kami yang khusus untuk pasca sarjana dan profesi. Memang yang selama ini 3 hal ini yang kami belum sempat atau dalam beberapa tahun belakang ini yang tidak kami laksanakan sama sekali. Jadi khusus untuk tahun ini kita akan melaksanakannya hanya kepada program pasca sarjana, S2 dan S3 dan profesi. Apakah itu profesi keperawatan, kebidanan, kedokteran gigi, farmasi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang kami undang sekarang tentu adalah pimpinan perguruan tinggi yang mempunyai dua hal yang saya sebutkan tadi. Selain pasca sarjana dan juga adalah program studi profesi. Kepada teman-teman yang ada di LDT, teman-teman yang ada di LDT tentu kami berharap juga sampaikan ini, juga dengarkan ini, sehingga kita waktu pelaksanaan Monef nanti tidak agak sedikit terkait dengan pelaksanaan Monef tersebut. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nilda, serta tim yang telah membuat instrumen ini, dan tentu dengan waktu yang sangat singkat sekali berhasil membuat sebuah instrumen yang khusus untuk dilakukan kepada pasca sarjana dan profesi. Itu mungkin kita dari kami, Bu Nilda, Prof. Nilda, silakan kita mulai coaching ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada Bu Nilda, Bon. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Langsung aja, Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Yan dan juga Bu On. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di wilayah LL Dikti 10. Ya. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris terkait dengan kegiatan LL wilayah 10 mengenai pengawasan, pengendalian dan pembinaan atau Wasdalbin pada perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti wilayah 10 ini yang akan dilakukan untuk program pasca sarjana yaitu prodi S2 dan S3. Wasdalbin dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan PT nanti dari PT pedoman di
sekaligus pembinaan. Maaf Bu, putus-putus saya dengarnya Bu. Iya, sama Pak. Jadinya ndak ini terpotong-potong. Ini juga Bu. Sama Bagus ya Bu ya. suaranya putus-putus. Ya, Ibu, ini Bu, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim evaluator, ya, yang nantinya ya, yang akan dilakukan pada perguruan tinggi Bapak Ibu. Baik, izin saya untuk share ya coaching kita pada siang hari ini. Oke, nah baik. Nah jadi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perguruan tinggi di wilayah LL Dikti 10 ini, jadi kami tim penyusun instrumen itu sudah membuat ada 7 instrumen, ya, yaitu 5 instrumen untuk profesi yang terdiri dari nurse, ya, profesi nurse, profesi apoteker, profesi bidan, profesi dokter, dan juga dokter gigi. Nah, kemudian instrumen untuk program pasca sarjana, yaitu prodi S2 dan S3. Nah, itu akan terdiri dari 6 standar, yaitu yang pertama standar mahasiswa, kemudian standar sumber daya manusia, standar pendidikan, standar penelitian, standar sarana prasarana, dan juga standar kelulusan. Nah, begitu juga dengan program studi S3, ada 6 standar juga. Jadi untuk apa namanya, untuk prodi pasca itu kita samakan instrumennya, yaitu untuk mengukur 6 standar tersebut. Nah, sementara untuk prodi profesi, nah itu kita akan mengukur adanya 7 standar, ya. Yang pertama itu standar mahasiswa, kemudian standar sumber daya manusia, standar pendidikan, standar suasana akademik, standar sarana prasarana, standar laboratorium, dan juga standar kelulusan. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan Wasdalbin ini nantinya. Ya, yang pertama itu instrumen yang telah disusun itu akan dikirimkan terlebih dahulu kepada prodi untuk diisi. Nah, jadi Bapak Ibu akan dikirimkan instrumen ini. Nah, jadi Bapak Ibu pimpinan prodi nanti akan mengisi, jadi ibaratnya melakukan evaluasi diri gitu ya, self assessment, penilaian terhadap diri sendiri berkaitan dengan standar-standar tadi. Nah, prodi mengisi instrumen ini kami akan kirimkan, misalnya prodi, nah kami akan profesi nurse, kami akan kirimkan instrumen profesi nurse. Ya, nah nanti akan kami perlihatkan, ya. Jadi yang diisi warna putih pada setiap item
dengan pertanyaan tertutup dengan menulis pilihan. Jadi skornya ada 0, 1, 2, 3, atau 4 pada setiap item pertanyaan. Nah, itu. Maaf, Prof. Bisa dirasiokan, Prof, biar lebih besar. Oke, maaf. Ya, Terima sudah kasih, Ibu. Prof. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan ya. Terima kasih, Prof. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam mengisi instrumen ini, ya, sebaiknya nilailah diri kita apa adanya, gitu ya. Jadi misalnya pada item pertanyaan 1 pada standar mahasiswa misalnya. Nah, kita nilainya berapa nih? Skor kita berapa? Apakah 0, apakah 1, apakah 2 gitu ya. Nah, isilah apa adanya karena pada saat visitasi lapangan nantinya itu tim evaluator akan melakukan pemeriksaan dokumen terhadap item-item pernyataan pada instrumen yang sudah Bapak Ibu isi sebelumnya. Nah, jadi tim evaluator itu datang sifatnya konfirmasi gitu ya. Apakah skor yang diisi oleh prodi tersebut memang sesuai dengan kelengkapan dokumen sebagai bukti pelaksanaan standar tersebut. Nah, nanti untuk Bapak Ibu tim evaluator, nah itu nanti minta apa namanya, ada kok di kolom keterangannya, nanti minta tolong dicek dokumen apa bisa lakukan isi Bu visitasi. Nah, jadi pertanyaan apa yang bisa nanti tim evaluator bisa elaborasi lagi item-item pernyataan tersebut. Nah, visitasi lapangan sampai berakhir disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi ya, bahwa ini kita mepet sekali waktunya ya. Instrumen juga hanya diberi waktu cuma berapa hari gitu ya, ini sudah harus jadi, minggu ini coaching gitu ya. Hari Kamis yaitu tanggal 26, Bapak Ibu tim evaluator akan turun ke lapangan. Oke. Nah, kemudian jadi pada instrumen itu akan lembar pertama pada Excel-nya diminta untuk mengisi profil diri ya. Nah, nanti tim evaluator memastikan prodi yang divisit tersebut telah mengisi profil tersebut dengan lengkap ya. Nah, kemudian prodi mengisi instrumen yang sesuai. Jadi nanti kita tim pendamping dari LLDT, jadi evaluator nanti akan didampingi oleh tim LLDT gitu ya, staf LL. Kemudian tim evaluator akan melakukan pengecekan. Putus-putus, Bu. Di tempat saya memang ini kurang baik nih. Ya, mohon maaf ya Pak ya, nanti bisa tim evaluator akan melakukan pengecekan isian instrumen tadi ya, dengan memastikan apakah sesuai dengan bukti dokumen yang
Nah, jadi kemudian tim evaluator akan memeriksa peta mutu atau jaring laba-laba yang sudah disediakan gitu ya. Nah, kemudian evaluator tidak tercapainya atau tercapainya pelaksanaan setiap item pada standar dan memberikan saran untuk perbaikan pada kolom rencana perbaikan yang sudah disediakan. Nah, ini untuk tim pendamping evaluator. Nah, ini staf Bu On ya, Bu On, staf dari LL Dikti 10. Nah, itu akan menghubungi prodi yang akan dikunjungi, kemudian Tak bisa didengar, Bu. Mohon maaf, Bu. Dalbin ini. Nah, ya, baik. Saya ulangi ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi tim pendamping evaluator ini itu akan melakukan self evaluation tadi, gitu. Dan fakta yang tersedia. Oke. Nah, kemudian mempersiapkan data pendukung. Nah, nanti Bu On minta tolong ya Bu On, ya tim pendamping evaluator menyediakan data pendukung ya, seperti data pada PD Dikti dari prodi di data jumlah mahasiswa per tahun misalkan ya. Jadi data-data itu yang akan dibawa oleh evaluator pada saat visitasi lapangan. Nah, kemudian untuk tim evaluator itu pengumpulan laporan Wasdalbinnya ya. Jadi evaluator akan diminta untuk menyerahkan soft file instrumen ya. Jadi file instrumennya yang berisi profil diri, kemudian peta mutu, kemudian instrumen yang sudah diisi dengan lengkap, ya. Kemudian catatan mengenai akar penyebab masalah ketidaktercapaian item yang dievaluasi pada setiap standar dan rekomendasi tindakan perbaikan berdasarkan standar tersebut. Nah, jadi laporan ini berupa hard copy dan soft copy instrumennya. Nah, oke, laporan Wasdalbin ini nanti diserahkan ya ke sub kelembagaan oleh masing-masing evaluator paling lambat 2 hari setelah visitasi lapangan dilaksanakan. Oke, baik Bapak Ibu, untuk teknis pelaksanaannya ada yang mau ditanyakan? Baik itu untuk Bapak Ibu tim evaluator maupun Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, silakan. Sebelum tunjukkan bagaimana pengisian dari instrumen tersebut. Silakan Bapak Ibu. Tanya Bu. Ya Bu. Bu, yang dimaksud di mohon penjelasannya. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Bu. Yang dimaksud dengan tim evaluator ini siapa ya, Bu? Tim evaluator adalah tim yang ditunjuk oleh LL Dikti 10 untuk melakukan visitasi lapangan ke tempat sudah jelas Ibu? Ya, baik. Sudah Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu. Mic-nya bisa dipakai, Jar? Bisa. Ini kan?
Ya, Bu, saya izin bertanya, Bu, dari Sekolah Tinggi Ekonomi KBP, Bu. Halo? Silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak, Ya, silakan. Bu, saya mau nanya untuk visitasi lapangan itu kan tanggal 26 November sampai tanggal 8 Desember, Bu ya. tanggal 28. Kira-kira Pak, kalau ya, kita rencana kan di kampus itu ada agenda di rentan tanggal itu gitu-gitu. Dan kemungkinan semua yang terkait di visitasi ini mungkin tidak bisa gitu. Apakah bisa di waktunya di luar tanggal ini atau memang harus di tanggal ini gitu, Bu? oke. Nah, saya ralat ya Pak ya. Tadi jadwal on bisa mengkonfirmasi hal ini? Oke. Baik Bu, Bu Prof Nilda. Jadwalnya kan jelas tadi Pak, bahwa Ya, Pak. kita mulai tanggal 26 November sampai dengan tanggal 8 Desember. Seperti itu Bu? Ya, sampai tanggal 8 Desember. Jadi range waktunya kan cukup Pak, sekitar 2 atau 3 minggu lah Pak. Jadi saya rasa mungkin kami akan memberikan informasi nanti kalau tim akan turun ke tempat Bapak. Oke Pak? Bisa dipahami Pak? Halo, Bapak yang dari Silakan lanjut aja STI Bu KBP. Nilda. Ya. Baik, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Suara Prof Hilda putus-putus. Ibu, Suara Pak Henry. Prof Nilda mau nanya Mas Bunda dari UPI, Prof Nilda. Ya, silakan Pak. Itu nggak keluar ya, itu kan instruksinya ada 37 Bu Nilda ya. Gimana Pak? 33 pertanyaan 37. Di yang kita sudah dapatkan dari grup itu ada 37 instrumen Bu ya. Ada soalnya. Kita tanyakan kan katanya pertanyaannya sebagian besar kan 3 tahun terakhir gitu. Ya. Misalnya penelitian PKM kan 3 tahun terakhir gitu Bu Prof Nilda. Ya, Jadi pertanyaannya apakah semua yang terkait dengan itu, apakah 3 tahun terakhir semua? Yang terkait dengan kegiatan belajar mengajarnya gitu. Ya Pak. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang 37 di instrumen itu, apakah semuanya itu dikaitkan dengan 3 tahun terakhir? Nah mulainya tahun berapa Bu? Kalau mulainya tahun sebelumnya, berarti kan sekarang semester 2021 itu kan belum, masih pertengahan Bu ya. Berarti kan 2019 2 di akhir Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, ada memang ini kan terkait dengan penjaminan mutu Bu ya. Ya. Nah penjaminan mutu itu kan biasanya dilakukan kan ada yang setiap semester, ada yang setiap tahun. Tapi dalam beberapa instrumen ini pertanyaannya kan satu semester, dalam satu semester. Kebanyakan satu semester. Apakah nanti kalau ada yang melakukan dalam 1 tahun itu, apakah diperbolehkan ngisinya gitu? Itu yang di instrumen Bu ya. Itu Bu Prof Nilda, terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada Bapak mengisinya berdasarkan apa yang ditanyakan. Jadi barangkali kalau untuk penelitian tentu kita minta ya, sesuai dengan yang diminta adalah 3 tahun. Artinya kalau 3 tahun terakhir sekarang 2020 di 2017 ya. Jadi mulai dari penelitian dosennya tahun 2017, 18, 19, 20 gitu. 2020. Oke, bisa dipahami Pak. Nanti mungkin Pak F bisa bantu saya untuk menambahkan. Siap Prof. Siap. Oh, yang belum ada visinya ya. Bu, izin bertanya Bu. Dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam, Bu. Iya, sebentar Ibu yang dari Institut Kesehatan Mitra Batam. Minta Bunda ya. Itu Bapak dari UPI sudah paham Pak? Di-mute Pak Mijan, di-mute dulu.
Suara Bapak tidak muncul, Pak. Tadi mati Pak, di mute. Berarti Oh. maksudnya begini Prof Nida, Ya, Prof, Pak Ya. Yan. Jadi tahun akademik itu kan 1 tahun penuh. Berarti semester 1, semester 1, 17, 1, 2 gitu. Kan biasanya, karena pertanyaannya ada yang semesteran, Bu. Di dalam Ya. penelitian tuh ada yang tahun gitu. Nah itu tentunya kita ingin, apakah nanti kalau misalnya ada pelaporannya itu memang diisinya, padahal dia per semester itu yang ditanyakan gitu. ya. Oke. Baik, Prof. Saya coba jawab, Prof. Ya, silakan. Baik, Bapak. Ya, baik. Makasih, Prof. Bapak yang dari UPI, saya Efrizal, anggota tim dari Bu Nilda. Jadi kita ambil tahunnya itu, Pak, tahun terbarunya itu adalah 2019-2020. 2019-2020 itu kan berakhir 31 Agustus tahun 2020, Pak. Jadi 3 tahun terakhir itu tahun akademik 19-20, 18-19, 17-19, Pak. Nah, sesuaikan sajalah di dalam 3 tahun itu kalau ada yang diminta semester, ambil data semester dalam 3 tahun yang bersangkutan begitu. Jadi tahun terakhirnya yang kita ambil adalah tahun 19-20 yang berakhir di 31 Agustus tahun 2020. Begitu Bu Prof Nilda. Masih Pak, Namanya siapa? masih Pak, Ya, bisa, sama-sama. Prof Ya, Nilda. sama-sama. Ya. Ya. Jelas ya, Pak ya? Oke, ya, alhamdulillah. Oke, silakan. Tadi Ibu dari Institut Kesehatan Mitra Bunda. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu, kami kan dari Prodi Sarjana Kebidanan, ini tadi kan ada 7 instrumen ya Bu yang mau diwasdalbinkan Bu. Untuk Prodi S1 Kebidanan itu kan profesinya kami belum berjalan Bu, baru 2 tahun angkatan tahap sarjana. Apakah kami juga akan dilakukan wasdalbin untuk Prodi kami Bu? Terima kasih. Ibu tolong di mute dulu. Prof Dery. Ibu Iya, yang Bu. dari Institut Kesehatan Mitra Bunda tolong di mute dulu. Oke. Prof Dery. Prof Dery. Ya, iya Bu, gimana Bu? Kalau belum jalan tuh enggak ada yang mau di apa? Ya. Ya, Jadi enggak artinya ada yang mau dibimbingan. Kalau enggak jalan tuh tutup aja. Kalau udah di bimbingan lagi. Enggak Ya, gitu kalau pendek. Enggak ada data PDPT. Yang kita wasdalbin kan yang ada datanya. Iya, data PD Diktinya ya. Ya, ya Pak Yandri, kopi Pak Yandri. Ya Bu, Izin bertanya, Bu. Iya. Dari UIN Ya, izin Bu. bertanya, Bu. Yang saya dengar tadi dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam, Ya. dia sudah ada izinnya, tetapi sudah melakukan proses selama 2 semester ya, seperti itu. Ya tetap juga kita laksanakan Bu, walaupun belum ada kelulusannya begitu. Setidak-tidaknya kita tahu profilnya seperti apa. Iya. Tapi Oke, Prof. katanya ya, tapi tadi katanya belum jalan ya profesinya Ibu ya dari Institut Kesehatan Mitra. Iya benar Bu, hanya sarjana akademiknya Bu baru berjalan 2 tahun. Untuk profesinya belum berjalan. Tidak boleh. Oke. Kalau gitu kan jelas. Kalau memang belum berjalan silakan. Kita tidak akan turun, Bu. Oke. Baik. Oke, Bu. Terima kasih Pak Yan. Jadi Bu. sudah jelas ya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ibu dari UIR nanya, Bu. Baik, silakan Ibu dari UIR, Ibu Marlianti. Kami dari prodi-prodi yang ada di Pasca UIR mau bertanya, Bu. Tadi dari Bapak yang dari Ibu suaranya menggema ya Bu ya? bentar Bu, dikecilin.
Dicabut aja lah ini pakai speaker tadi. Masih bergema, Bu? Ada dua yang berdekatan itu matikan Ya, satu. Bu. Matikan Halo? satu. Ya, ini sebentar. Iya, Bu. Udah dengar, Bu? Sebentar. Ya, Ya. Bapak Ibu, Ibu sebentar. Ya, ya, Bu. Oh, mute dulu. Oke, Ya. oke. Saya mohon bagi Bapak Ibu yang tidak ingin berbicara, tolong di-mute gitu ya. Supaya kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh rekan kita gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Ibu Marliati. Ya, terima kasih Bu Prof. Nilda. Sebentar, Prof. Nilda. Siapa ya? Ya. Waktu kita ini sudah berjalan sedemikian apa? Apa tidak sebaiknya kita mulai dulu untuk pada substansi instrumennya, baru nanti kita buka jawab lagi. Iya betul Pak, terkait instrumennya dulu Pak. Ya sebaiknya kita apakan instrumen dulu, substansi instrumennya. Silakan Bu. Oke, saya share instrumennya Bapak Ibu ya. Ya Bu, di-share aja Bu biar bisa kami copy atau kami ambil gitu. Oke, makasih Bu ya. Oke, ini akan share. Oke. Nah, jadi nanti akan Bapak Ibu isi itu adalah pada bagian ini nih. Ya. Belum bisa lihat. Belum muncul. Belum muncul. Ini Bapak Ibu. Oh, belum muncul ya, Pak. Tapi ini saya sudah ini. Kayaknya jaringan Prof. Nilda nggak terlalu ini ya, Bu ya? Iya, jaringan saya Belum Bu. Nah, itu baru. Udah Bu, udah. Di Zoom, minta bantu di Zoom ya, Prof. Makasih, Prof. Ya, alhamdulillah. Oke, sudah. Di pasca ya, saya ambil contoh. Akan diisi Nggak dengar, Prof. Putus-putus. Putus. Kalian ini bisa maaf Pak, signalnya jelek. Iya. Atau biar saya bantu, Prof. Putus-putus, Prof. Ya, baik-baik, Bu. Tapi ini sudah maksimal ya, nggak bisa dibesarkan lagi ya. Mestinya masih bisa tuh. Iya, masih bisa ditambah besar lagi nih, Bu. Pak. Ada. Oke. Ya. Kalau Oke, tenang nggak jadi ngomong, Bu. Udah, Bu, ini aja, Bu. Belum. Ya, kalau oke. Ya, cukup. Kalau ini maksimalnya enggak apa-apa. Udah ini aja. Bapak Ibu, izin Bu Ketua, Prof. Nilda. Ya, silakan Pak. Ini sudah maksimal ini. Bapak dan Ibu, jadi ini ada dua tugas. Satu Bapak dan Ibu dari Pasca Sarjana, dari perguruan tinggi. Dan satu nanti Bapak dan Ibu sebagai validatornya atau asesornya begitu yang akan datang ke perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Sekarang saya bagi dua setiap item ini bagi Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi.
untuk yang nomor 1 ini adalah Bapak siapkan dokumen bisa berupa SK, bisa berupa peraturan dalam hal menerima mahasiswa baru pasca sarjana atau profesi. Jadi Bapak Ibu siapkan dokumennya. Apa syarat-syarat umumnya, syarat khususnya, apa bentuk tes yang akan dilalui, segala macam. Nah tentu biasanya perguruan tinggi ada aturan tertulisnya, Bapak Ibu siapkan itu. Itu bagi perguruan tinggi. Nah, di dalam itu ada 2 aspek akan dilihat. Pertama, lengkap. Lengkap itu adalah ada kebijakan seleksi di dalamnya, ada kriteria seleksi di dalamnya, ada sistem pengambilan keputusan, dan ada prosedur penerimaan. Nah, itu poin A. Kedua, itu adalah dilaksanakan secara konsisten. Nah, untuk yang dilaksanakan secara konsisten, perlihatkan saja nanti Bapak dan Ibu kepada tim asesor yang datang, itu SK untuk pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Kalau berkas-berkas kan cukup banyak Pak, soal ujian segala macam. Jadi siapkan saja SK penerimaan mahasiswa baru, bahwa proses itu sudah dilaksanakan. Nah, itu bagi Bapak Ibu perguruan tinggi. Nah, bagi Bapak Ibu yang validator atau asesor, nah kalau 2 hal ini sudah ada, maka tentu bisa kita memberikan skor 4. Nah, tapi kalau aturan penerimaan mahasiswa baru secara tertulisnya tidak ada, aturan pengambilan keputusan kelulusan tidak ada, nah tentu yang ada hanya pelaksanaan. Berarti itu kita berikan aspek A saja, yaitu nomor 2 misalnya. Itu untuk yang pertama. Silakan Bapak Ibu kumpulkan saja dulu pertanyaan. Kalau sekiranya nanti ada yang ragu, silakan ditanyakan lagi. Saya lanjut ini Prof. Nilda. Oke, sebentar Pak F. Prof, saya lanjutkan. Ya, sebentar Ya, Pak F. ya. Jadi Bapak Ibu, Ya. seperti yang disampaikan Pak F tadi, Bapak Ibu akan mengisi di bagian putih ini ya, kolom putih ini ya. Nah, ya. Skornya di sini. Jadi yang standar 1, standar mahasiswa ini yang di kolom hijau ini adalah average ya, rata-rata dari apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua itemnya. Gitu. Baik, silakan Pak F. Ya. Dilanjutkan. Ya, baik. Ya. Jadi itu tim asesor ya Bu Prof. Ya, ini kan diisi dulu sama ini Pak. Ini nanti Oleh Bapak Ibu tinggi. ya melakukan self assessment dulu, penilaian diri sendiri dulu. Ya. Nanti tim evaluator itu meminta. Jadi melakukan cross check. Ini benar nggak nilainya 3 misalnya. Kalau di prodinya mengisi 3 benar nggak gitu ya. Nah, kalau misalnya benar 4, nah itu akan didukung oleh adanya bukti-bukti dokumen tadi gitu. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, sedikit Prof, yang di sebelah kanan Prof, yang akan diisi oleh asesor nanti Prof, sebelah kanan. Ya. Kolom sebelah kanan, akar masalah. Yang di sebelah kanan akar masalahnya Prof. Itu dia, akar penyebab. Bapak dan Ibu, ini kan, ini Prof Hilda saja yang jelaskan. Pak F. Nah, jadi kalau sekiranya skornya itu tidak bisa. Iya, baik. Kalau Bapak dan Ibu semua, baik Bapak Ibu sebagai dari perguruan tinggi maupun Bapak Ibu nanti asesor, jika skor yang diberikan itu, yang nilai itu tidak bisa maksimal, tentu berarti ada akar penyebab. Nah, akar penyebab ini tolong dituliskan Bapak Ibu di kolom ini. Begitu kan, Prof? Tolong dituliskan apa akar penyebabnya. Kami belum sempat membuat peraturan tertulis tentang tata cara pengambilan keputusan dan lain sebagainya, sehingga SK atau panduannya belum terbit sampai dengan saat ini misalnya. Jadi nampak, kalau misalnya sudah tercapai, kalau sekiranya sudah tercapai sehingga skor dibuat 4, nah apa faktor yang menunjang makanya hal yang demikian bisa terjadi. Jadi dua-duanya kita isi nih Bapak dan Ibu ya, baik belum tercapai maupun tercapai, dua-duanya kita isi begitu.
Nah, tentu nanti Bapak Ibu asesor lah yang akan mengisi di rencana perbaikan ke depannya. Silakan Prof untuk menghemat waktu nomor 2 lagi Prof. Baik, Pak. Oke, Nomor 2 kemudian Prof. ya. Oke. Ini, Pak. Ya. Jadi mungkin kita agak cepat. Bapak Ibu dari perguruan tinggi, nomor 2 itu ada persyaratan penerimaan mahasiswa pasca sarjana itu 3 hal, IPK, TPA, dan TOEFL. Nah, kalau sekiranya persyaratan itu IPK lebih dari 3 disyaratkan, TPA lebih dari 475, TOEFL lebih dari 475, maka Bapak Ibu akan mencentang nanti, akan menuliskan nanti skor tentu 4. Nah, kalau sekiranya terpaksa Bapak Ibu menuliskan skornya 3 karena IPK-nya tidak, IPK S1-nya tidak bisa 3 atau di bawah 3, tolong tuliskan akar masalahnya apa. Pasti Bapak Ibu bisa menuliskan akar masalahnya. Kami S2 di daerah, lulusan S1 kami IPK-nya belum tinggi-tinggi, segala macam. Ya pokoknya apalah yang akan Bapak Ibu tulis. Nanti biar nanti asesor yang akan melanjutkan. Nah untuk ini tolong difotokopikan sebagai dokumennya. Tolong Bapak Ibu fotokopikan nanti daftar IPK lulusan, IPK mahasiswa yang Bapak terima, atau daftar TOEFL mahasiswa yang Bapak terima sebagai dokumen nanti bagi asesor di dalam melaksanakan tugasnya. Jadi daftar TPA mahasiswa yang Bapak terima, daftar IPK mahasiswa yang Bapak terima, dan daftar TOEFL yang itu. Tolong Bapak Ibu buatkan daftarnya dari perguruan tinggi. Nah, di samping itu nanti akan ada juga pertanyaan yang Bapak Ibu bantu menjawab, berapa persen dari mahasiswa Bapak Ibu itu yang sudah bekerja. Nah, terpaksa Bapak Ibu bantu carikan beberapa hari ini, berapa persen mahasiswa Ibu itu yang berdomisili di luar kota tempat perguruan tinggi yang Bapak Ibu perguruan tinggi Bapak dan Ibu, dan seterusnya ke bawah. Dan bentuk penerimaan mahasiswanya, apakah per tahun atau per semester. Tolong Bapak Ibu isikan pertanyaan terbuka ini. Ini bisa Bapak Ibu buat di lembaran lain atau lembaran ini, tapi jangan lupa nomornya, menuliskan nomornya. Jadi di keterangan ini sudah ada dituliskan. Ya. Ya. Pak. Ya Bu, silakan Bu. Ini untuk rasanya tidak prodi profesi. Ya. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Atau di apa ini diselesaikan satu dulu Bu. Standar ini saja diselesaikan dulu Bu. Standar ini selesaikan dulu, nanti baru kita pindah Bu. Gitu. Bapak Ibu dari perguruan tinggi ada ditanya usul nih, cari saja beberapa contoh yang agak itu, jangan semuanya kan. Iya. Kalau semuanya banyak tuh, banyak selesainya lama. Iya, betul Prof, betul. Beberapa contoh yang sulit. Oke, nah kita mungkin masuk ke standar. Nah nomor 4 ini contoh, sebentar Prof. Nomor 4 ini contoh. Upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa. Animo calon mahasiswa. Jadi yang diminta itu kan adalah tren peningkatan jumlah pendaftar ya Bapak Ibu dari perguruan tinggi. Tolong Bapak Ibu bantu membuat jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir. Jadi tahun 18, 19, 17, 18, 19, 20. Tolong buatkan jumlah pendaftar. Sehingga dari jumlah itu nampak tren pertambahannya Pak. Jika peningkatannya itu paling kurang 10%, maka Bapak Ibu bisa mencantumkan skor 4. Nah inilah bedanya dengan yang 7 standar yang lalu. Di sini ada peningkatan. Jadi bantu membuatkan daftar jumlah pendaftar. Ya nanti inilah yang akan Bapak asesor validasi nanti sampai di lapangan. Nah untuk promosi, Bapak Ibu tuliskanlah apa bentuk-bentuk promosi yang pernah dilakukan. Nah oke, untuk nomor ini sudah Bu Prof, apalagi yang perlu kita jelaskan? Kalau untuk SDM,
tolong Bapak Ibu SDM. bantu menuliskan. Nah, tolong bantu menuliskan daftar nama dosen tetap program studi. Bapak dan Ibu semua, dosen tetap program studi itu adalah dosen yang mengampu mata kuliah inti di prodi itu, Pak. Jadi saya ulangi lagi, adalah dosen yang mengampu mata kuliah inti di prodi itu yang akan membentuk CP nantinya, yang akan membentuk profil lulusan nantinya. Jadi tidak semua dosen yang mengajar di pasca itu ya Bapak Ibu, tapi dosen tetap yang mengajar mata kuliah inti. Tolong buatkan daftarnya. Nah, tolong buatkan kualifikasi pendidikannya. Nah, dari situlah nanti kita bisa melihat apa yang di bawah nanti. Apakah beliau guru besar, lektor kepala, atau lektor untuk menjawab di nomor 6. Jadi, tolong buatkan daftar nama, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi bidang ilmunya, kemudian jabatan akademiknya, lektor, lektor kepala, dan sekaligus yang di bawahnya satu Bu Prof, yang nomor 7 barangkali. Tolong Bu Prof, nomor 7 barangkali, sekaligus. Ya, daftar nama tadi untuk nomor 5, kemudian nama dan kualifikasi pendidikan nomor 5, kemudian jabatan akademik nomor 6, nomor 7 mengenai mengajar ya. Kalau untuk mengajar ini, tolong Bapak Ibu gabung. Tolong Bapak Ibu gabung. Jumlah mengajar di kelas, SKS mengajar di kelas, ditambah SKS penelitian, ditambah SKS pengabdian, ditambah SKS tugas tambahan. Tolong Bapak Ibu cari rata-rata per semesternya. Jadi tugas mengajar, tugas penelitian, pengabdian, ditambah tugas tambahan Bapak Ibu. Jadi dekan, jadi ketua prodi misalnya, atau kajur, jadi rektor. Jumlahkan semua, kemudian cari rata-rata per semester. Jika maksimumnya itu adalah antara 12 sampai 16, silakan diketik skor 4. Nah, cukup dulu Bu Prof. Mungkin berpindah dulu ke profesi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak F. Sebelum kita berpindah Ya, ke sama-sama. profesi, ya, Bapak Ibu nanti akan bisa melihat pada sheet yang ini bentuk peta mutunya. Nah, jadi ini artinya untuk standar 1 itu mahasiswa. Karena kalau pada standar 2 misalnya pada Putus-putus, Prof. Ya. Dengan baik. Ya, masuk. Dengar, Bu, dengar. Dengar. Jadi setiap item pertanyaan untuk setiap standar sudah diisi lengkap. Baca pada jaring laba-laba ini. Nah, ini terlihat bahwa untuk standar 1 mahasiswa, skor Bapak Ibu itu adalah 3. Standar 2 sumber daya manusia, itu skornya 2,71. Nah, itu akan tergambar. Nah, kalau sudah selesai diisi semua, itu akan terlihat tuh jaring laba-labanya di daerah mana gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, profil diri, tolong jangan lupa untuk diisi. Ya. Ini lengkap. Modalnya untuk apa? Ibu visitasi. Kita lanjut ke instrumen profesi. Lihat Bapak Ibu. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Prof. Oke.
itu sama, ada beberapa standar juga, ya. Misalkan ini standar 1, standar mahasiswa, ya. Kita akan ini item pertanyaan pertama, ya, berkaitan dengan rasio keketatan seleksi mahasiswa S1 Nurse, ya. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu evaluator, ya, nanti bisa tanyakan nih, bisa mengelaborasi pertanyaannya dengan berpedoman pada keterangan ini, ya. Misalnya berapa persen penerimaan mahasiswa, ya, pada program. Jelaskan Prof. Saya izin sedikit, Prof. Prof. Nilda. Iya. Jadi kita minta tolong kepada Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi, tolong buatkan 2 daftar Bapak Ibu, yaitu, ya, tolong buatkan 2 daftar. Yang pertama, daftar jumlah mahasiswa yang mendaftar di tahun 1920, 18, 19, 17, 18, mahasiswa yang mendaftar. Kemudian daftar jumlah mahasiswa yang Bapak terima di 3 tahun itu. Nah, dari daftar yang Bapak Ibu buat itulah nanti bisa kita lihat rasio keketatannya. Jadi kita mohon jangan pada saat nanti asesor datang baru daftar itu kita buat. Jadi mohon kita siapkan daftar jumlah mahasiswa yang mendaftar dan jumlah mahasiswa yang diterima itu sudah Bapak Ibu siapkan sejak dari awal. Sekian, Prof. Ya. Oke, ini kalau untuk Ya, sudah, Prof. pertanyaan ya. Oke, kita lanjut. Silakan Pak F untuk standar. Ya, jadi ini sama dengan tadi, yang mau dicari itu adalah rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata IPK lulusan ini, Bapak Ibu lah yang tahu, kalau Bapak Ibu sempat lulusan dalam per tahun itu, buatkan daftar lulusan, nama ABC, kemudian IPK mahasiswa Bapak. Nah, kalau tidak salah ini kan bisa dari instrumen bisa kita lihat, aplikasi bisa kita lihat. Nah, tolong berikan kepada asesor Bapak Ibu nanti rata-rata IPK lulusan Bapak per tahun. Jadi tolong bantu membuatkan daftarnya, Pak. Apakah Bapak 2 gelombang wisudanya setahun, buat 2 gelombang, 3 gelombang, buat daftar 3 gelombang, sehingga nampak nanti rata-rata IPK lulusan Bapak. Nah, jadi nanti Bapak sudah bisa dengan mudah memberi skor seperti yang diarahkan oleh Prof. Nilda tadi. Nah, begitu juga masa studi lulusan sekaligus di daftar tadi Bapak buatkan. Si A misalnya masuk tahun sekian, lulus tahun sekian, Bapak sendirilah yang menulis. Kalau dengan program barangkali bisa juga itu dihitung, berapa tahun masanya. Jadi IPK rata-rata dan masa studi. Nah, dalam satu daftar saja buatkan. Jadi nanti Pak Asesor tidak berlama-lama di tempat Bapak Ibu karena daftarnya sudah ada. Tentu kami tidak akan sama dengan asesor Ban PT melihat dokumen aslinya. Kami mintakan daftar dari Bapak dan Ibu untuk ini gitu. Nah, nomor 3 apa tuh yang diminta tuh, Prof? Kelulusan tepat waktu. Kelulusan tepat waktu. Sama, kelulusan tepat waktu kan sudah ada dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa buatkan kelulusan tepat waktu, berapa tahun misalnya, 2 tahun, maka ya kelulusan tepat waktu, tolong Bapak Ibu tuliskan. Jadi dalam satu daftar saja buat IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu, buat saja dalam sebuah daftar saja semuanya Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3 gitu. Pak, izin bertanya Pak. Sebentar aja Bu, sebentar. Ya. Ibu habis ini langsung nanya. Nah, kalau sekiranya rata-rata IPK Bapak Ibu, lulusan Bapak Ibu tidak bisa mencapai skor 4, masa studi tidak bisa mencapai skor 4, kemudian kelulusan tepat waktu tidak bisa mencapai skor 4, tolong buat nanti oleh Bapak Ibu reasoningnya, alasannya, akar penyebabnya. Apa sebabnya
Nggak bisa lulusan Bapak Ibu mencapai skor 4 IPK yang tadi, tolong tulis. Kalau tercapai, tolong juga tulis. Apa faktor penunjang, makanya itu bisa tercapai. Nah, nanti asesor yang akan memastikan apa yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, Prof. Silakan, Prof. Oke, Pak F. Oke, kita lanjut ke standar Ya. berikutnya ya. Nah, Tadi ini ada Ibu yang mau bertanya tadi. Mau ya. bertanya, Prof? Ya, silakan Baik, Ibu. Prof. Terima kasih. Dari Stika Sang Tua Pekanbaru, Prof. Ya, silakan Bu, silakan. Yang masa studi, Prof. Di situ di masa studi kalau misalnya mahasiswa kita itu dari tamat SMA ada yang nggak langsung kuliah di kita, itu gimana ngitungnya, Prof? Dihitungnya bukannya pertama kali kita terima dari S1 ya, Prof ya? Ya. Yang nomor berapa tadi? Nomor 2 apa nomor 3 tuh, Prof? Masa studi. Ah ya, yang di atasnya tuh yang masa masa studi di tamat SMA nomor 2, Prof. Ya. Ini ya, Bu ya. Yang nomor 2 ya. Ya, ini ya. Oke. Gimana, Bu? Nah, itu kan masa studinya berarti dari pertama dia masuk S1 di kita sampai tamat profesi nurse maksudnya ya, Prof ya? Ya. Jadi kan dia tuh kalau nggak salah ada 2 program ya. Ada program Ya itu kalau dia terima dari SMA dan dari D3 kan, Prof. Kalau misalnya dia dari SMA, program Mohon maaf, Bu. Di saya putus-putus. Pak F, bantu Pak F. Gini Bu, mungkin saya yang apakan Bu, meluruskannya, maksudnya kan anak-anak ini dari tamat SMA mungkin kan dia tidak langsung kuliah, mungkin ada dia nunggu dulu setahun terus nanti tahun depannya baru kuliah. Berarti kan masa studi lulusan itu kan dihitung ketika dia mulai dari masuk ke perguruan tingginya, bukan selesai dari tamat SMA gitu ya Bu? Benar, memang begitu Ya. Bu. Jadi dia tamat SMA misalnya tahun 2018. Dia baru mulai pertama kali masuk ke perguruan tinggi kita tahun 2020. Maka kita mulai menghitungnya 2020 itu, Bu. Kita menghitungnya 2020 sampai berapa tahun dia menyelesaikan. Nah, di situ, Bu. Jadi bukan sejak dia tamat SMA maksudnya. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Maksudnya berarti ini yang kita isi adalah yang nurse ya, Pak ya. Berarti itu IPK lulusan nurse, bukan yang S1 ya, Prof ya. Yang sudah selesai nurse ya, Prof ya. Ya, yang sudah selesai. Prof, mohon izin, Prof, masih ada nggak instrumennya, Prof? Karena saya pikir kalau kita melihat teknis ini kayaknya kalau dibaca dan diikuti aturannya, kayaknya sih nggak akan banyak ini, Prof, nggak akan banyak pertanyaan gitu, Prof. Mohon izin. Ya, ini kita tunjukkan instrumen untuk pasca dan juga instrumen untuk profesi. Jadi profesi yang kami tunjukkan hanya profesi nurse. Ibu dari Stikes bisa? Bisa, Prof. Terima kasih, Ibu Prof. yang dari Stikes. Ya, udah Bu, udah. Makasih Bu. Bapak, ya kami rasa cukup. Ya, kami rasa cukup untuk instrumen ini dan saya rasa ini
akan tak Ibu kapan jadwal visitasi lapangannya. Oke. Nah, kemudian tim LLD juga akan mengirimkan, saya rasa sudah dikirimkan ya oleh kelembagaan ya, oleh timnya Bu On ya. Sudah di-share di grupnya, Bu. Ya, alhamdulillah sudah ya Bu On ya. Terima kasih Bu On. Ya, baik, saya rasa cukup Bapak Ibu ya, coaching terkait dengan pelaksanaan Wasdalbin pada prodi pasca sarjana dan profesi dan program profesi di LL Dikti 10. Baik, saya kembalikan ke Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya kan Pak Anpari. Makasih Prof. Makasih Ya, Pak Ojang, Pak Frizal atas Ya, sama-sama, paparan, atas diskusi yang begitu mewarnai coaching kita kali ini. Tapi juga karena ada sesuatu dan lain hal nih, hujan dan segala macamnya yang membuat komunikasi kita agak sedikit terputus-putus. Tetapi setidaknya Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi sudah tahu apa sebenarnya yang akan kita lakukan di dalam pelaksanaan Wasdalbin ke depan. Bahwa tentu kita berharap setidak-tidaknya apa yang kita lakukan ini mohon bisa di-mute dulu lah. Itu karena ada dua itu. Pak Sofian dan lain-lain yang evaluator kami, dan mudah-mudahan tentu kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu dulu yang bisa kita lakukan untuk hari ini, coaching hari ini. Terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu. Kita akhiri coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak bisa bertanya lagi.